Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar semua anak-anakku sekalian? Sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Insyaallah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin kita akan masuk pada bab keempat ya, dan sudah masuk pada bab tentang kurban dan akikah. Hari ini kita masih melanjutkan sedikit, yaitu fokus kita kepada tata cara penyembelihan hewan ya. Baik, tapi sebelum belajar kita akan awali sama-sama dengan baca basmalah dan doa akan belajar. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak sekalian, masih sehat semua ya, tetap semangat. Insyaallah kita sudah akan melihat nilai hasil PTS dan PH kita yang mungkin kemarin masih ada beberapa terlambat dalam mengikuti pembelajaran, dan PH juga terlambat. Mudah-mudahan ke depan semua mengikuti dengan tepat waktu ya. Baik, anak-anak sekalian, yuk kita akan mulai. Fokus kita hari ini adalah tentang tata cara penyembelihan hewan. Tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu apa itu penyembelihan hewan ya. Jadi penyembelihan hewan itu adalah usaha untuk mematikan hewan agar halal untuk dimakan dengan ketentuan tertentu ya. Jadi supaya hewan itu halal untuk kita makan, maka dengan cara disembelih ya. Jadi meskipun berdasarkan itu halal, ada karena tidak disembelih maka tidak halal untuk dimakan. Oleh karena itu, jadi penyembelihan itu adalah syarat untuk menjadikan makanan itu menjadi halal. Baik, anak sekalian. Kemudian, rukun penyembelihan hewan ya. Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan dalam penyembelihan hewan. Yang pertama adalah ada orang yang menyembelihnya ya, pemotongnya, penyembelihnya. Yang kedua ada binatang yang disembelihnya ya. Baru yang ketiga adalah ada alat untuk menyembelihnya. Nah, ini adalah rukun yang harus ada dalam penyembelihan hewan. Jadi nggak boleh tidak ada salah satunya, harus tiga-tiga ini ada semua ya. Jadi ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, dan ada alat untuk menyembelihnya. Itu adalah rukun penyembelihan hewan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sunah-sunah dalam menyembelih binatang ya. Disunahkan ketika dalam menyembelih binatang itu, yang pertama adalah menajamkan alat untuk memotongnya, untuk menyembelihnya harus ditajamkan supaya menghindari rasa menyiksa dari binatang tersebut ya. Jadi harus tajam. Kemudian yang kedua adalah disunahkan untuk menghadap kiblat, baik yang memotong ataupun yang disembelihnya. Binatangnya juga kita hadapkan kepada kiblat. Kemudian yang ketiga adalah memotong kerongkongan. Jadi leher bagian pangkal ya, pangkal. Kalau ini adalah ujung, kalau ini adalah pangkal ya. Ini adalah pangkal. Kemudian kedua urat lehernya itu kiri dan kanan terputus ya. Jadi ada kiri dan kanan, urat leher itu terputus. Supaya apa? Cepat meninggal, aliran darahnya cepat keluar dan meninggal. Ini adalah menghindari rasa sakit yang lama. Jadi ketika urat leher terputus maka akan menghindari rasa menyiksa atau sakit. Kemudian yang keempat adalah hewan dimiringkan ke rusuk ya, ke sebelah kiri sehingga hewan itu menghadap ke kiblat. Dan selanjutnya adalah memotong pada pangkal tadi ya, pangkal leher. Oke. Pangkal leher. Seterusnya adalah membaca basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Potong. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dilonggarkan semua ikatan talinya. Jadi ketika kita memotong
ketika binatang sudah siap untuk dipotong, sudah terkunci semua, dia tidak bergerak dengan kuat, maka potong dan longgarkan. Ya, baik itu adalah sunnah-sunnah dalam memotong binatang kurban atau memotong hewan sembelihan. Jadi harus tahu sunnah-sunnahnya ya, supaya kita mendapatkan pahala ketika kita menyembelih binatang karena kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baik itu adalah sunnah-sunnah menyembelih dan adabnya ya. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang makruh kita lakukan dalam penyembelihan hewan. Makruh itu tidak disukai oleh Allah ya, makruh. Yang pertama adalah menyembelih sampai putus lehernya, putus lepas dari badannya, itu nggak boleh, itu makruh hukumnya. Kemudian yang kedua adalah menyembelih dengan benda yang tumpul, pisaunya atau pedangnya atau goloknya kurang tajam, maka berkali-kali sehingga menyakitkan binatang yang disembelih. Ini juga dimakruhkan, sakit ya. Kita nggak boleh menyiksa seekor binatang meskipun itu adalah binatang sembelihan. Kemudian yang ketiga adalah, nah karena tadi kurang tajam, maka kita menyiksa dulu binatang yang kita sembelih. Nah itu dimakruh jadinya. Yo, misalnya kita mau memotong kambing, tapi disiksa dulu ya, supaya capek, lelah, sehingga mudah dipotong, nggak boleh. Jadi memang harus tajam, kemudian nggak boleh disiksa dulu ya. Yang keempat terakhir adalah tidak memotong kedua urat lehernya. Jadi sunnahnya itu harus terpotong urat lehernya, kiri dan kanan itu. Kalau nggak terpotong jadinya makruh. Jadi binatangnya masih bergerak-gerak dengan kuat dan tidak lama meninggal sehingga merasakan rasa sakit. Ya, itu adalah hal-hal yang makruh dilakukan dalam penyembelihan binatang. Kemudian selanjutnya kelima adalah bagian-bagian yang disembelih. Yang ini kita sudah paham semua insya Allah ya. Jadi bila hewan dapat ditangkap, maka kita menyembelihnya di pangkal leher. Jadi binatang yang bisa ditangkap ya, kayak kambing itu kan ditangkap ya, sapi gitu. Ini yang disembelihnya di bagian pangkal leher. Tapi bila hewan yang tidak bisa ditangkap ya, sulit menangkapnya, maka kita bisa menyembelih pada bagian badan yang dapat dilukai tapi tidak menyiksa, jadi cepat mati atau lekas mati. Itu adalah tempat yang digunakan untuk menyembelihnya. Dalam sebuah hadis juga boleh dipaham kalau misalnya memang sulit binatang itu untuk ditangkap, tapi segera lekas mati begitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang disembelih untuk binatang yang akan kita sembelih. Kemudian selanjutnya adalah ada hewan yang tidak perlu disembelih dahulu. Contohnya adalah ikan dan belalang. Jadi ikan meskipun udah jadi bangkai itu boleh kita makan, nggak perlu kita sembelih ya. Bangkai yang boleh dimakan ada dua, bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi kalau kita lihat ikan di kali kemudian udah mati, itu boleh dimakan nggak? Boleh, yang boleh dimakan asalkan itu bukan ikan curian ya, tapi ikan yang kita beli gitu. Baik, selanjutnya adalah yang keenam, tata cara penyembelihan hewan, terutama hewan kurban ya. Tata caranya yang pertama adalah kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh lengkap. Kemudian yang ketiga adalah membaca takbir, seperti bisa takbirnya ya, seperti lebaran Idul Adha gitu ya. Kemudian yang keempat adalah disembelih oleh orang yang berkurban sendiri kalau bisa ya. Misalnya kamu berkurban, berarti kamu yang nyembelih kurbannya kalau bisa. Kemudian tidak minta tolong orang lain, artinya adalah kita sendiri yang melakukan kalau bisa ya, akan latihan. Kemudian yang kelima adalah kaki yang menyembelih kita, misalnya Pak Ucap menyembelih nih, maka kita topangkan di atas leher misalnya kambing gitu ya, supaya tidak banyak pergerakan dan kita juga potong dengan kuat. Jadi kita topangkan kaki kita di atas lehernya kambing. Kemudian
orang yang menyembelih binatang kurban dan binatang kurban menghadap kiblat. Artinya kita dan binatangnya menghadap kiblat. Ya. Oke, tadi sudah jelaskan. Dan yang terakhir adalah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, doanya adalah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati. Ya. Dan ini adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Baru kita sembelih. Oke, dan yang terakhir adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan. Yang pertama adalah menggunakan pisau yang sangat tajam, golf yang tajam. Ini harus diperhatikan benar-benar nih. Jangan sampai sudah waktunya potong tapi susah nggak kena uratnya, maka menyakitkan atau menyiksa. Yang kedua, ketika menyembelih binatang kan biasanya banyak, maka jauhkan dari binatang yang lain. Ada sono tempat kumpul, di sini motong gitu ya, jangan sampai terlihat oleh binatang yang lainnya. Dia juga merasakan bagaimana ada yang lain terpotong begitu ya, melihat. Jadi nggak boleh seperti itu. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah hewan yang disembelih itu adalah hewan yang sehat, bukan yang berpenyakit. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi perhatikan apakah binatang ini sehat atau sakit. Kalau sakit jangan dipilih binatang yang sehat, ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan nanti ke depan kalian bisa latihan udah latihan berkurban, tinggal bagaimana cara kita bisa menyembelih binatang kurban, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini, belajar berkurban, kemudian latihan berkurban, mudah-mudahan ke depan kalian bisa melaksanakan kurban dengan baik, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.